wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang yang cerah ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam keadaan online. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Laili Nur Arifah selaku dosen mata kuliah kurikulum pendidikan. Dan tak lupa teman-temanku online semua yang berbahagia. Eh, Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Nadia Lela Sari dengan NIM 006 Dan saya Auranya Syahria dengan NIM 153. dan saya Inayat Husnia dengan NIM terakhir 150 dan saya Natasha Sia dari NIM 0217. Saya Zaratul Mufida dengan NIM 014. Kami kemarin sebelumnya mengambil observasi di mana SMK SD. awalnya ada di SMK yang ada di depan B SMK 4. SMK 4 ya. Kita juga sudah membawa surat, terus kita ke sana. Ternyata dari sana itu Membutuhkan tidak bisa langsung melaksanakan observasi sebelum adanya surat dari Dinas Pendidikan. Nah, maka dari itu kami juga bingung, ini gimana caranya. Terus akhirnya sama Pak Satpamnya itu disarankan kita untuk ke Dinas Pendidikan yang ada di mana? Di Oronodowo. Ya. Terus kita ke sana. Ternyata di sana itu membutuhkan waktu lebih banyak lagi. Karena pas waktu itu emang kan juga besok-besoknya udah libur, udah tanggal merah. Jadi nggak bisa dadakan. Dan kalaupun jadi itu melebihi batas waktu deadline kita pengumpulan observasi kurikulum pendidikan kurikulum merdeka ini. Nah, terus ada solusi lain lah, kita mencoba ada di SDN Penanggungan yang ada di belakang UB, belakang Markos. Kita coba ke sana. Sebelumnya emang kita tidak membawa surat itu. Kita ke sana dan alhamdulillahnya guru-guru, para guru yang ada di sana itu menerima dengan syarat emang kita harus izin dulu sebelum kita melakukan observasi atau sebelum kita membawa suratnya itu tadi. Alhamdulillahnya kita bisa melaksanakan observasi di SDN Penanggungan itu. Terus kita kembali lagi kan pas waktu itu hari Rabu tanggal berapa? mau libur itu. Terus kita kembali ke Seninnya ke sana kembali dengan kita membawa surat dan alhamdulillahnya kita bisa observasi, bisa tanya-tanya kepada guru dan kepada murid-murid yang ada di sana. Selanjutnya langsung mungkin kita penjelasan tentang observasinya di sana itu bagaimana. Sebelumnya dikenalkan dulu narasumbernya siapa saja. Oh ya, narasumbernya di sini yang pertama dari guru ya. Yang pertama ada Bu Selviana Zahro, sarjana pendidikan. Yang kedua ada siswa dari kelas 2, cewek, Farah Dinda. Siswa dari kelas 5 ada Aisyah dan siswa kelas 5 lagi cowok dengan nama Adik Fatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi kami dari narasumber yang pertama yaitu Ibu Selviana. Jadi Ibu Selviana itu menjelaskan bahwa di SDN Penanggungan itu sudah menerapkan kurikulum merdeka mulai tahun ajaran 2022-2023 kemarin. Para siswa dan guru itu sangat antusias dalam menjalankan kurikulum merdeka ini, di mana para guru sebelumnya itu mempersiapkan kurikulum merdeka ini dengan mengikuti workshop, seminar, kemudian webinar, dan juga sharing ilmu dengan teman sejawatnya atau rekan kerjanya. Selain menjalankan kurikulum merdeka ini, di SDN Penanggungan juga sudah menerapkan P5. Penerapannya yaitu seperti panen karya di akhir programnya, yaitu seperti diajari daur ulang sampah, kemudian juga diajari menanam tanaman hijau. izin menambahi, jadi di SDN Penanggungan ini juga mengikuti acara Green School yang dimana membuat karya tangan yang daur ulang dan hasilnya itu karyanya itu
dihias di depan kelas atau di lingkungan sekolah. Dan kelas 6 di P5 itu juga mengadakan bazar yang dimana bazarnya itu berkelompok antar kelas dan yang membeli para siswa di situ. Selanjutnya narasumber kedua yaitu Adik Faradinda. Jadi Adik Faradinda ini siswi kelas 2 yang menerapkan kurikulum merdeka. Jadi Adik Dinda ini bilang kalau misalnya teman-temannya itu antusias di kurikulum merdeka daripada kurikulum sebelumnya. Teman-temannya antusias soalnya di kelasnya itu nggak fokus hanya belajar saja, tapi belajar tapi diiringi kayak game. Tapi di sisi lain ternyata orang tua para siswa keberatan karena kayak ada tugas PR gitu yang membuat karya tulis kerajinan tangan, iya kerajinan tangan, terus kayak dadakan gitu. Itu hambatan dari orang tua siswa. Dan selanjutnya yaitu narasumber yang ketiga dari Adik Aisyah kelas 5 SD. Ini tidak beda jauh dengan narasumber yang kedua tadi. Narasumber yang ini juga adik ini menjelaskan bahwa mereka sangat menyukai kurikulum merdeka yang ada di kelas. Kenapa bisa menyukai? Karena kurikulum ini menerapkan permainan dalam kelas dan sistem game. Jadi mereka itu kebanyakan tidak bosan dan tidak mudah ngantuk. Jadi mereka suka karena ada game yang terdapat dalam pembelajaran di kelas tersebut. Dan hambatannya ini kembali lagi seperti narasumber yang kedua, yaitu terhadap orang tua. Nah, orang tua di sini tuh merasa kesulitan, merasa sebenarnya tidak kesulitan tapi agak keberatan. Kenapa? Karena di saat disuruh ngeprint, di saat keadaan itu pun disuruh ngeprint itu keadaan mendadak. Jadi orang tua juga sibuk atau gimana itu untuk ngeprint. Sudah. Selanjutnya narasumber yang keempat ya, dari adik Fatan kelas Fatan kelas 5. Jadi adik Fatan sendiri tidak jauh beda dengan narasumber kedua dan narasumber ketiga. Jadi adik Fatan sendiri dalam pembelajaran itu sangat kondusif, apalagi untuk siswa cowok yang susah diatur. Dengan sistem game ini mereka bisa sangat-sangat kondusif. Hambatan dari adik Papan juga sama dari orang tua karena mendadak mendapatkan tugas kerajinan tangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi mungkin kita bisa simpulkan bahwasannya kurikulum merdeka yang ada di SDN Penanggungan ini itu dari siswa dan guru itu sangat antusias dan juga sangat bersemangat. Dimulai dari guru yang sudah mempersiapkan workshopnya, terus dengan mengikuti workshop, terus seminar dan lain sebagainya, serta saat menjalankan kurikulum merdeka itu tadi dari para siswa itu sangat semangat, sangat antusias. Mungkin dari mereka menganggapnya bahwa kurikulumnya sebelumnya itu monoton, hanya guru menjelaskan, murid mendengarkan. Nah, itu membuat mereka bosan. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini, selain mereka melakukan kegiatan belajar pengajaran seperti tadi yang guru menjelaskan, murid mendengarkan, tapi itu juga diselingi dengan permainan game sehingga mereka itu sangat kondusif, terus lebih aktif, lebih masuk lagi ilmu yang mereka dapat. Dan juga mungkin hambatannya ya semuanya rata-rata dari orang tua karena tugasnya itu mendadak dan itu membutuhkan waktu yang sangat singkat seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tambahan mungkin dari teman-teman semuanya? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.